warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, masih di rangkaian Milad Pondok Pesantren Karangasem Paciran yang ke-75. Hari ini, hari Ahad tanggal 22 Oktober 2023 adalah hari terakhir dari line up agenda Milad Karangasem 75 yang sudah dimulai dari tanggal 14 Oktober kemarin. Ada apa sih di hari terakhir ini? Nah, jadi di hari terakhir ini ada Silaturahim Nasional dan Tasyakuran Milad ke-75 Ponpes Karangasem Muhammadiyah Lamongan yang mengusung tema Revitalisasi Pesantren Karangasem Muhammadiyah sebagai pusat kaderisasi ulama berkemajuan. Pada kesempatan ini, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan SEMM akan menyampaikan tentang peran pesantren dalam kancah perdagangan global. Dan juga ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia yang juga sebagai Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Hilman Latif MA PhD yang akan menyampaikan tentang potensi bisnis haji dan umroh sebagai kekuatan ekonomi pesantren. Wah, sepertinya akan sangat seru ya acara hari ini. Oke, let's check this out. Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah mempertemukan kepada kita semua dalam rangka silaturahmi nasional dan syukuran Milad Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah yang ke-75. Sudah sangat tua Pondok Karangasem ini.
Dan alhamdulillah apa yang diharapkan oleh pendirinya yaitu Kiai Haji Abdurrahman Samsuri ingin mencetak kader-kader ulama, ingin mencetak kader-kader para ilmuwan yang nantinya mereka-mereka itu akan kembali ke masyarakatnya untuk memberikan tahu kepada rakyatnya atau pada masyarakatnya. Liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yaqdarun. Kemudian Pondok Karangasem ini mempunyai amal usaha pendidikan mulai dari MI, Sanawiyah, Aliyah di bawah naungan Kementerian Agama, dan juga ada SMP, SMA, SMK di bawah naungan pendidikan, dinas pendidikan, dan juga ada perguruan tingginya. Kemudian juga mempunyai amal usaha sosial, yaitu mempunyai panti asuhan, dan alhamdulillah anak-anak yang dititipkan di panti asuhan itu ketika kembali ke daerahnya mereka menjadi pemimpin semua. Kemudian juga punya amal usaha, punya koperasi, punya rumah sakit, punya klinik, punya apotek. Itu ada amal usaha yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Karangasem Paciran. Untuk apa? Untuk membackup keberadaan daripada Pondok Pesantren Karangasem itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ayat yang saya baca tadi itu sebagai jawaban pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala tatafakkarun, apakah kalian enggak berpikir? Afala taqilun, apakah kalian enggak punya akal? Afala ta'lamun, apakah kamu enggak mengetahui? Pertanyaan-pertanyaan Allah juga dijawab dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dengan ayat ini Allah mengharapkan kepada hambanya supaya hambanya itu berkembang pikirannya. Bagaimana hamba-hamba Allah itu bisa menerobos ke langit? Bagaimana hamba-hamba Allah itu bisa menguasai bumi? Bagaimana hamba-hamba Allah itu bisa mengatur bumi ini dengan baik? Tidak lain adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, yang bisa menerobos langit, mengatur bumi dan menguasai alam jagat raya ini. Oleh karena itu kami mohon arahan dari Bapak Menteri Perdagangan kita, bagaimana untuk supaya orang itu lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih berkembang lagi untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada pada saat ini. Oleh karena itu kami atas nama pimpinan pondok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau dalam kesibukan yang luar biasa. Beliau masih menyempatkan diri untuk hadir di Pondok Pesantren Karangasem tercinta ini. Semoga kedatangan beliau ini memberikan manfaat, memberikan barokah, dan memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk Pondok Karangasem tercinta ini. Saya kira ini sedikit yang bisa kami sampaikan, dan kami mohon maaf kepada para undangan barangkali apa yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan. Saya mengucapkan selamat milad untuk pondok kita, milad yang ke-75. Lebih tua dari usia saya. Saya baru 62, pondoknya 75, jadi lebih lama. Saya tadi diminta pidato kunci. Saya pikir pidato apa ya? Kalau depan guru kita kayak Mubarok nggak berani saya. Berbagi aja, berbagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu,
dunia berubah cepat. Dunia tersambung menjadi satu. Dan juga anak-anakku sekalian, Lamongan tidak bisa berdiri sendiri. Lamongan connected sama Jakarta sudah, sama Surabaya. Surabaya, Jakarta, Lamongan juga sudah terkoneksi dengan seluruh dunia. Dunia tanpa batas. Oleh karena itu, kejadian di manapun di seluruh dunia mesti ada kaitannya satu dengan yang lain. Dan mesti akan ada pengaruhnya terhadap satu dengan yang lain. Gitu. Oleh karena itu, perkembangan di belahan dunia manapun akan mempengaruhi pondok kita. Akan mempengaruhi Lamongan, mempengaruhi Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Karena dunia sudah terkoneksi. Tidak bisa lagi kita berpikir hanya untuk kita sendiri. Semua akan ada pengaruhnya. Contoh sederhana. Begitu Rusia perang sama Ukraina, kita kena dampaknya. Harga beras mahal, energi mulai meningkat, ekonomi dunia goncang, pendapatan masyarakat turun, daya beli turun, tapi harganya naik. Jadi terhubung, nggak ada yang berdiri sendiri. Baru-baru ini kita mengutuk keras serangan Israel terhadap Gaza. Kejadiannya jauh di Gaza, Palestina. Tapi dampaknya terhadap RT, RW di Lamongan ini terasa. Sekarang kita lihat nilai tukar rupiah menjadi lemah. Sudah hampir 16.000. Kalau nilai tukar rupiah lemah, artinya kita akan membayar lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Ada. Kalau kita kemarin mengeluarkan uang untuk 1 liter bensin X rupiah, maka hari ini X plus lebih. Gitu. Jadi perkembangan dunia, pondok tidak boleh tidak tahu, karena akan terkait sekali lagi. Begitu juga sistem pendidikan. Sistem pendidikan tidak boleh, tidak bisa asik sendiri. Hanya sistem pendidikannya yang diatur sendiri tanpa terkoneksi dengan sistem pendidikan yang ada di luar kita. Gak bisa. Zaman sekarang, dunia sekarang. Dunia sudah digenggaman. Saya di sini bisa diskusi dengan putra saya yang ada di New York, Amerika. Bisa video call, bisa makan bareng. Saya makan tidak bisa. Gitu. Yang zaman dulu tidak terbayang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada putri saya waktu dia baru pulang, dia ngambil pendidikan sistem Montessori. Dia belajar di University College London, universitas top 10 dunia. Dia belajar lagi di Amerika, di tempatnya Pak Amin, Chicago, mengenai pendidikan. Begitu dia pulang, melihat guru-guru PAUD. Dia bilang kasihan itu anak-anak, karena guru-guru PAUD-nya ngajarnya masih seperti zaman handphone engkol. Padahal sekarang handphonenya sudah begitu rupa, gitu.
nggak nyambung. Gitu. Nah kalau itu yang terjadi, maka kita akan menjadi tertinggal. Bapak Ibu sekalian, saya menemani Presiden Pak Jokowi ke Tiongkok. Baru pulang nih, ketemu Presiden Tiongkok Xi Jinping, ketemu Perdana Menteri Li. Saya lihat Tiongkok karena saya mulai tahun 84 sudah dagang sama Tiongkok, udah dagang saya dengan Tiongkok. Berubah luar biasa. Hampir separuh sudah pakai mobil listrik. Stasiun kereta saja di Beijing itu luasnya 1.000.000 meter. Stasiun kereta. Keretanya itu sudah seperti kereta cepat yang kita naikin itu sudah 40.000 kilometer lebih. Kita baru 150 kilometer kereta cepat. 150 kilometer, dia 40.000 lebih. Kecepatannya bergerak. Dia sudah punya kapal induk. Pendek kata, kemajuannya luar biasa. Tiongkok. Saya lihat secara real, Tiongkok menjadi penguasa dunia. Dia mengembangkan dunia dengan basis prosperity, kesejahteraan. Maka dibangunlah apa yang disebut dengan Belt and Road Initiative. Itu. Dari basis pengembangannya dia kemakmuran. Tiongkok itu, Bapak Ibu, komunis. Tapi saya ke sana beli beras, bayangin. Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan minta kepada presidensi kita mau beli beras. Coba bayangkan. Malu nggak kira-kira? Di sini pondoknya tahfiz Quran, tanahnya subur, puasa 30 hari, sholat paling kurang 5 waktu tiap hari, tapi beras saja kurang. Tiongkok penduduknya 1,4 miliar lebih penduduknya, berasnya lebih. Apa yang salah? Kan masih ada yang salah. Di sana nggak percaya Tuhan, komunis. Di sini kita orang-orang yang beragama Islam, yang taat, sholat 5 waktu, tapi berasnya kurang. Kenapa? Karena di Tiongkok itu 1 hektar dia dapat 2 kali panen, 1 kali panen 1 hektar lebih 10 ton. Kita tanahnya lebih subur, semuanya lebih bagus, tetapi 1 hektar dapatnya 6 ton. Kenapa Bapak-bapak? Karena ada ilmunya, ada knowledge di situ. Ada pengetahuan yang mesti dipelajari. Itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada semua makhluknya. Tidak membeda-bedakan. Termasuk orang-orang yang tidak beragama. Untuk dunia semua diberikan. Siapa yang berusaha, siapa yang belajar, siapa yang kerja, dia dapat. Sekalipun orang itu tidak beragama. Tuh bingung kan? Bingung, sebentar lagi ini mendaknya nih katanya nih jangan-jangan ini apa?
sekuler. Saya kalau keluar dari pondok, wah sekuler ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, banyak sekali yang mesti kita pelajari. Banyak. Di Tiongkok buah-buah berlebih. Cuma buah durian nggak punya dia. Dia beli durian, Pak Yai, 1 tahun 4 miliar dolar. Durian aja. 4 miliar dolar itu kira-kira 60 triliun. Untuk beli durian, berapa? Tiongkok 1,4 miliar lebih, daging sapi lebih, kedelai lebih, terigu lebih produksinya. Kita kok enggak? Kenapa? Ini contoh, baru satu contoh. Kalau kita lihat yang dekat lagi, ya, saya juga baru pulang dari Tiongkok. Saya pergi ke Riyadh. Riyadh itu kalau Indonesia Jakarta, di Arab Saudi Riyadh itu ibu kotanya Riyadh namanya. Berubah total, Bos. Sekarang ketemu di traktir makan, habis makan pertemuan bilateral dengan MBS, Muhammad bin Salman, Perdana Menteri, Crown Prince, penerus King Salman. Nah, itu namanya Muhammad bin Salman. Yang ramai waktu itu ada pembunuhan di mana itu? Turki. Ramai sekali. Dianggap pemimpin yang kejam. Tetapi di Arab Saudi sangat populer. Saudi berubah sama sekali, ibu-ibu. Bu Nyai, berubah sama sekali. Baru 2-3 tahun pemimpinan MBS, Saudi berubah sama sekali. Di Riyadh sudah menjadi kota internasional. Kalau kita pergi ke Riyadh, sudah seperti New York. Segala rupa manusia di situ ada. Kalau kita pergi lagi ke kota turisme untuk turis-turis, namanya Al-Ula, bisa di Google. Al-Ula itu disebut New Eropa. Nggak ada lagi orang pakai jilbab, nggak ada lagi pakai gamis. Udah seperti Eropa. Namanya Al-Ula, sekarang sudah jadi. Yang akan dikembangkan terus nanti lebih jauh lagi dari situ, namanya Neom. Neom itu nanti di situ akan ada pusat, segala pusat hiburan. Gitu. Belum perubahan di Jeddah. Di Jeddah sudah sama dengan Pantai Kuta. Segala rupa orang di situ ada, macam-macam. Kalau kita pergi lagi ke New York, New York juga berubah. Kalau Bapak Ibu coba perhatikan, Pak Yai juga perhatikan coba, kejadian di Gaza kejadiannya, tapi New York penuh demonstran, penuh, bukan ratusan, puluhan ribu orang. Di London puluhan ribu orang demo. Tentu sebagian besar Islam, tetapi yang tidak Islam juga ikut. Kalau di New York itu yang ikut ada yang Kristen, ada yang Yahudi ikut juga. Di Australia, di New Zealand, di Spanyol, ramai sekali. Itu fenomena. Terjadi perang di Teluk, tapi di barat Islam berkembang dengan pesat. Itu juga perlu kita pelajari. Di Amerika sekarang sudah ada 20 juta Islam. Saya pernah sholat di Queen namanya,
Itu sholat Jumatnya bisa 2 kali, 3 kali Bapak Ibu. Saking ramainya jamaah. Di London beberapa kali saya sholat zuhurnya itu bisa 2 kali, 3 kali. Bisa 2 gelombang, 3 gelombang. Karena jamaahnya ramai. Luar biasa perkembangan Islam di Barat. Oleh karena itu kita tidak hanya bisa berpikir cuma kejadian di pondok. Tapi anak-anak hari kita persiapkan untuk berpikir, berpandangan global, dunia. Karena satu tempat dengan tempat yang pasti akan terkait. Kalau kita lihat lagi yang dekat, saya diundang berkali-kali oleh Singapura nonton Formula One. Anak-anak sekalian coba kita pikir, Singapura itu tidak punya apa-apa, nggak punya dia, nggak punya sawah, nggak punya kebun, nggak punya tambang, nggak punya. Tapi pemimpinnya waktu 65 Lee Kuan Yew, mereka melepaskan diri dari persemakmuran dari Malaysia. Dia mengatakan hari ini kita kecil, tapi 10 tahun lagi Singapura akan menjadi kota kosmopolitan. Dengan segala perencanaannya, Singapura sekarang termasuk negara yang paling dihormati, walaupun kecil, nggak punya apa-apa. Karena negaranya termasuk negara paling makmur di dunia. Paling makmur di dunia. Kata orang-orang kita susah karena rakyatnya banyak. Tiongkok itu 1,4 miliar. Lebih banyak dari Indonesia. India pertumbuhan ekonominya 8,7%. India sekarang 2 tahun lagi akan menjadi ekonomi terkuat nomor 3 di dunia. 2 tahun lagi. India sudah sampai mendarat di bulan. Teknologinya, inovasinya. India sudah punya kemampuan membuat kapal induk. India percaya kepada dewa-dewa. Kalau kita pergi ke New Delhi, kalau ada anjing, ada monyet, ada sapi, dihormati. Tapi kalau manusia, dia kasta di bawah, yang geletak itu nggak boleh ditolong. Nggak boleh ditolong. Bayangin. Tapi negaranya bisa berkembang. Pendidikannya bisa maju. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, itulah seharusnya yang kita diskusikan. Itulah menurut saya yang harusnya kita pertengkarkan. Diskusi-diskusi, pertengkaran-pertengkaran yang produktif. Tadi Pak Kiai mengatakan beragama itu adalah berpikir. Beragama itu adalah berakal. Beragama itu adalah berilmu pengetahuan. Itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad karamna bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, wa razaqnahum minat thayyibat, wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tabdila." Allah mengatakan telah sungguh-sungguh telah aku muliakan anak cucu Adam, diangkut dari laut dan udara, diberikan makanan yang baik-baik, diciptakan makhluk-makhluk yang lain, tapi kata Allah, manusialah yang paling sempurna. Jadi saudara-saudara, kita ini manusia dimanapun akan mendapat perlakuan kasih sayang yang sama di dunia, baik dia beragama atau tidak beragama. Siapa yang mengejar sunatullah, dia dapat. Walaupun kita
yang beragama, kalau kita tidak mengikuti sunnatullah, maka kita tidak akan dapat dunia, urusan dunia. Singapura yang tidak beragama Islam, urusan dunia dia dapat karena dia belajar mengenai ekonomi, dia belajar mengenai teknologi. Tiongkok dia dapat dunia karena dia belajar mengenai pertanian, dia belajar mengenai astronomi, dia belajar mengenai teknologi, dia belajar mengenai teknologi nuklir. Negara apa? Begitu juga negara-negara lain. Nah, kalau kita terus saja bertengkar, umat Islam Indonesia bertengkar kepada hal-hal yang tidak produktif. Muhammadiyah itu simbolnya matahari. Tadi lagunya matahari telah meninggi di ufuk timur sana. Anak-anak tahu nggak matahari tertinggi itu jam berapa? Matahari tertinggi itu jam berapa? Ibu-ibu tahu nggak matahari tertinggi itu jam berapa? Jam berapa, Bu? Iya, saya nanya aja. Nggak ada maksud apa-apa. Maksudnya nomornya Pak Jaludin itu loh, 12. Nah, matahari itu filosofinya, dimanapun kita berada, dimanapun manusia berada, matahari akan memberikan kasih sayang yang sama. Mau di Gaza, mau di Israel, mau di Tiongkok, mau di Irak, mau di Indonesia, di Lamongan, di Lampung, di mana saja, kepada siapa saja, matahari tidak pernah tanya, kamu NU ya? Enggak ada. Kamu Muhammadiyah ya? Enggak. Kamu Islam ya? Enggak. Kamu komunis ya? Enggak. Dimanapun matahari, dia akan memberi kasih sayangnya secara sempurna kepada siapa saja. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Saya tadi pagi menghadiri hari santri barusan sama Bapak Jokowi. Tadi kata Pak Yai, kalau hari santri itu Muhammadiyah nggak pernah diajak. Pikir-pikir benar juga. Tadi nggak ada Muhammadiyah, nggak ada. Itu. Padahal PBNU itu simbolnya itu bola dunia bintang 9. Ya betul Pak, iya. Bola dunia itu bumi. Bumi itu ibu-ibu filosofinya. Dimanapun bumi itu, dia akan memberikan kepada siapa saja, nggak ditanya. Kamu NU ya, kamu Muhammadiyah ya, kamu komunis ya, kamu Kristen, nggak ditanya. Siapa yang mengikuti sunnatullah di bumi itu, nanam cocok tanam apa saja, dia akan tumbuh. Dia akan memberikan manfaat secara sempurna sesuai dengan pengetahuan yang mengelolanya. Itulah kita sebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Islam itu begitu luas, begitu lapang. Oleh karena itu dalam tempo yang singkat Islam itu berkembang menguasai dunia. Tunggal, nggak pecah. Kalau sekarang ada Amerika, ada Tiongkok. Dulu enggak. Timur takluk Persia, Barat Romawi takluk. Jadi ada penguasa tunggal namanya Islam. Karena Islamnya luas, Islamnya lapang. Rasul mengatakan Arab dan Arab sama, mau hitam mau putih sama. Yang paling takwa dialah yang mulia. Bayangkan zaman itu
Bapak-bapak, anak-anakku sekalian, 1440 tahun lebih yang lalu. Bandingkan dengan Barat. Barat abad ke-19 masih perbudakan. Orang hitam dianggap seperti monyet. Boleh dibunuh, boleh dirantai, jadi budak. Australia, orang aborigin, tahun 60 masih disamakan dengan orang hutan. Boleh diburu, boleh dirantai, boleh ditembak. Perubahan terjadi baru tahun 65. Islam 1440 tahun lebih yang lalu sudah begitu lama, peradabannya agung dan tinggi. Tapi sekarang perdebatan kita, perdebatan yang tidak produktif. Nah, ini yang pakai jenggot lebih Islam. Oh, ini yang pakai agamis lebih soheh. Ini celana yang tikran lebih sah. Bayangkan, saudara-saudara, kalau anak-anak kita didik seperti itu, kita mau jadi apa? Negeri ini mau jadi apa? Umat Islam ini mau kemana? Pertengkaran kita, pertengkaran yang sangat tidak produktif. Islam di kotak-kotak. NU ya, Muhammadiyah ya. Saya aja nih. Oh, ini menteri Muhammadiyah. Emang iya, kenapa? Jadi, nah, saya betul-betul berharap di pondok ini dipimpin oleh Kiai Mubarak. Ini pondok menjadi pondok yang memberikan inspirasi, pondok yang bisa memberikan pencerahan bahwa Islam itu betul memang rahmatan lil alamin, nggak cuma slogan. Betul memang Islam itu bersaudara seperti satu tubuh. Kalau sakit seluruh badan akan terasa meriang. Betul. Tidak cuma slogan. Sungguh-sungguh berharap saya sekali lagi pondok kita ini menjadi inspirasi, menjadi pelopor, menjadi model. Itu. Maka saya juga di Lampung bikin pondok, Pak Heru. Ada SMA-nya, sekarang lagi disiapin sanawiyah aliyah. SMA-nya sudah ada. Saya mau coba gitu. Karena kuncinya adalah pendidikan. Jadi sekali lagi saya berharap betul pondok kita ini dipimpin oleh Kiai Mubarak. Apa yang saya sampaikan tadi itu juga pengajar-pengajarnya kalau bisa juga dari berbagai tempat diambil. Bukankah ilmu itu dari manapun? Ilmu ya ilmu tetap mulia. Apakah dari timur atau dari barat? Teknologi itu apakah dari barat, dari timur, sama mulianya. Dari manapun, dia tetap teknologi yang bisa berguna dan bisa bermanfaat. Saya kira itu, Pak Yai. Nanti kalau banyak-banyak lupa, gitu. Selalu saya diberikan contoh oleh guru saya dulu. Contoh sederhana bagi yang pakai teknologi dan yang tidak pakai teknologi. Contoh aja, pondok kita ini gedungnya tinggi, ya kan? Kalau nggak pakai anti petir, nah itu dikasih contoh dulu. Itu teknologi. Kalau pondok tidak pakai anti petir, ada rumah orang lain pakai anti petir. Kalau petir datang, mana yang kena? Nah, mana yang kena? Ada gedung tinggi, satu pakai anti petir, satu tidak pakai anti petir. Yang kena yang mana kalau ada petir? Ayo. Ya pasti yang nggak pakai anti petir.
Bukan soal pondok atau tidak pondok. Bukan soal masjid atau bukan masjid. Tapi soal teknologi. Nah, begitu juga tadi pertanian. Kenapa dia bisa 10 ton per hektar? Kita kok cuma 6? Karena teknologi. Karena ada ilmunya. Kenapa tadi Tiongkok sudah bisa begitu? Pupuknya saja dia sudah pakai teknologi nano namanya. Nggak kayak kita pakai urea lagi Pak. Dia pakai tablet, 1 tablet untuk 2 hektar. Cukup dikasih ke airnya, mengalir, dia akan tumbuh lebih banyak buahnya. Teknologi. Itu. Singapura kenapa maju? Karena dia punya ilmunya. Dia bisa efisien sehingga produktivitasnya menjadi tinggi. Kalau kita bikin baju 1 hari 10, dia 1 hari bisa 30. Maka dia lebih maju karena ada efisiensi dan ada produktivitas. Itu ilmu. Nah, saya harap bapak-bapak, ibu-ibu, disitulah yang kita perbincangkan. Hal-hal yang produktif yang bisa membawa kemajuan seperti slogan kita. Kemajuan, kemajuan, kemajuan. Itu. Oleh karena itu, tidak mungkin kita berjudi masa yang maju ya, tanpa kita dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa diskusi-diskusi yang produktif. Insya Allah, saya berharap sekali lagi, pondok kita ini menjadi pelopor, menjadi model, menjadi inspirasi untuk kemajuan Indonesia, kemajuan Islam, dan kemajuan dunia. Selamat milad yang ke-75. Semoga Allah selalu memberi kekuatan dan pertolongan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Honoris Causa untuk kegiatan SNM diucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan yang beliau harapkan bisa kami wujudkan. Saya juga sumbang, titip sumbangan untuk pondok. Berapa Prof? Terserah Prof aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang udah dibawa 100 juta katanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Hadirin sekalian yang kami hormati, topik kali ini sangat menantang dan mungkin menjadi topik yang sudah seharusnya bisa kita jawab sejak lama oleh Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu mengenai potensi dan saya sering menyebutnya ekosistem ekonomi haji dan umroh. Haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umatnya, oleh kaum muslimin, khususnya bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Jadi yang menarik Ibu dan Bapak sekalian, dengan rukun Islam ini, untuk rukun Islam yang kelima ada frase hanya berlaku bagi orang yang mampu untuk menunaikannya. Jadi ketika syahadat, sholat, zakat, puasa itu tidak ada frase tersebut. Tetapi untuk haji itu frasenya verbal, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, bahwa haji dilakukan oleh orang yang mampu melakukannya. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan haji wajib bagi manusia, terutama bagi orang-orang yang mampu melakukannya, istita'ah. Saat ini ada 5,3 juta orang yang antri untuk diberangkatkan haji. 5,3 juta orang. Sementara kuota haji yang diterima oleh Indonesia itu juga terbatas.
Kenapa terbatas? Apakah hotelnya terbatas, Pak Dirjen? Bukan. Transportnya terbatas? Iya ada. Tetapi yang membatasi pelaksanaan haji adalah tempat berhajinya. Tempat berhaji ada di mana? Ada deh? Bukan di Mekah, di Madinah? Bukan, di Al-Hajju Arafah. Hajinya itu di Arafahnya itu, Padang Arafah. Ya, betul di Mekah. Tapi orang ke Mekah di musim haji, kalau tidak sampai ke Arafah, tidak haji. Meskipun dia di depan Ka'bah tiap hari, itu enggak haji. Haji itu hanya duduk manis, khusyuk berdoa di Padang Arafah. Nah, Arafahnya itulah yang terbatas tempatnya. Gitu ya. Karena itu, saat ini Bapak Ibu sekalian, dari 5,3 juta orang itu, untuk berangkat mereka harus melalui masa tunggu. Di Jawa Timur, masa tunggunya sekitar 30 tahun. Jadi kalau adik-adik ini usia 20 tahun, daftar haji, maka berangkatnya di usia 50 tahun. Tuh ya. Lama sekali. Kalau di Sulawesi Selatan, nunggunya 47 tahun. Makanya banyak yang ganti KTP ke provinsi-provinsi lain. 47 tahun bisa dibayangkan. Jadi kalau adik-adik ini tinggal di Sulawesi Selatan, ya, usia 20 tahun, daftar haji hari ini, berangkatnya Anda pada saat usia 67 tahun. Karena itulah Pak Kiai, tantangan kita adalah bagaimana sebetulnya dakwah Muhammadiyah untuk menyampaikan juga kepada masyarakat mengenai konsep walillah 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Apa yang dimaksud dengan haji itu bagi orang-orang yang mampu. Dan ternyata kita sadar kalau sholat itu bisa dilaksanakan oleh semua pihak, betul? Yang mau melaksanakannya dia bisa. Sholat, puasa, zakat. Tetapi kalau haji, kalaupun semua kaum muslimin itu mau dan kaum muslimin itu punya uang, belum tentu bisa berangkat. Betul ya? Karena apa? Karena Arafah itu terbatas. Apa Indonesia menjadi negara yang paling lama untuk menunggu haji? Tidak. Yang paling lama untuk menunggu haji adalah di Malaysia. Nunggunya 140 tahun. Jadi kalau Anda daftar hari ini, belum tentu bisa berangkat. Nah, yang berangkat siapa? Yang berangkat adalah yang beruntung bisa berangkat. Tetapi konsepnya adalah niatnya sudah ditunaikan. Daftar haji. Nah, jadi ini juga harus mulai nih disosialisasikan di kalangan warga Persyarikatan Muhammadiyah. Berangkat tidak berangkat, kita berupaya kalau kita sudah punya uang untuk membayar setoran awal, niatkan dulu membayar. Kenapa? Karena nanti kalaupun Bapak Ibu tidak berangkat, nanti bisa diganti oleh ahli warisnya. Ini yang terjadi. Nah, dengan jumlah 221.000 orang, maka kemudian Kementerian Agama harus mampu mengelola dana yang begitu besar. Pelaksanaan haji itu menggunakan dana yang begitu besar jumlahnya. Dana haji dikelola oleh satu lembaga. Jadi jamaah haji Indonesia itu store dana dikelola oleh satu lembaga yang namanya Badan Pengelola Keuangan Haji.
ada 167 triliun dikelola oleh BPKH. Kementerian Agama hanya mempersiapkan pelaksanaannya. Tetapi biaya juga untuk per tahunnya memberangkatkan 221.000 orang itu tidak kecil. Setidaknya ada 19 triliun rupiah yang harus digelontorkan agar bisa dilaksanakan haji. 2 bulan Pak, 19 triliun. Itu ya, baru 221.000 orang. Tadi pagi kami mendengar Pak Presiden mengatakan setelah bertemu dengan Perdana Menteri Yang Mulia Muhammad bin Salman, Indonesia mendapatkan kuota tambahan karena mendengar bahwa orang di sini nunggunya lama, akhirnya dikasih kuota oleh Perdana Menteri Saudi Arabia sebanyak 20.000 orang. Jadi insya Allah tahun depan kita akan memberangkatkan 200, tadinya 221, kalau betul ditambah 20.000 jadi 241.000 orang terbang dari tanah air ke tanah suci. Biayanya besar ya Pak ya? Besar. 19 triliun. Tambah lagi itu, ya mungkin 20 triliun kita harus mempersiapkan dana. Apalagi termasuk juga untuk umroh. Jamaah haji dan jamaah umroh Indonesia itu minatnya luar biasa. Pak Kiai, 1 tahun jamaah umroh yang berangkat itu bisa sampai 1,4 juta orang. 1,4 juta orang berangkat dari tanah air ke tanah suci untuk melaksanakan umroh. Kalau kita hitung 1,4 juta orang, satu orang yang mengeluarkan dana 30 juta, itu sudah sekitar 42 triliun. 42 triliun umroh plus hajinya 20 triliun, maka 62 triliun. Orang Indonesia belanja 62 triliun untuk berdoa di tanah suci. Gak ada Pak negara lain seperti itu. Hanya Indonesia. 62 triliun untuk berdoa di tanah. Tapi apa tantangannya? Apakah memang ketika kita memahami Al-Quran itu kita hanya akan memfasilitasi orang untuk berdoa di tanah suci dan membelanjakan uang sebanyak-banyaknya? Apakah memang kita ini menjadi golongan yang ketika memahami Islam, memahami Al-Quran, hanya akan mengantarkan orang untuk berdoa menjadi kalangan jamaah yang mabrur dan mabrurah dengan belanja 60 triliun itu? Ada satu ayat yang saya kira penting untuk kita renungkan bersama dalam surat Al-Hajj 26-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin fin-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk berseru kepada manusia tentang haji. Wa adzin, serukanlah bin nas bil hajj, umat manusia untuk berhaji, maka niscaya nanti ada berbondong-bondong orang dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta yang kurus-kurus dari berbagai pelosok bumi, dari berbagai desa, dari berbagai tempat. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan manfaat-manfaatnya. Yashhadu, kata para mufassir, bil makna yahduru, menghadirkan, membawa, manafi'a lahum, manfaat-manfaatnya. Apa manfaat itu? Disinilah tantangannya.
Satu, manfaat spiritual. Kita menginginkan orang itu kemudian untuk menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Manfaat sosialnya ada. Terjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat. Dan ada yang ketiga, manfaat ekonomi, iqtisadiyah, tijarah. Itu jelas Pak dalam kitab tafsirnya, tijarah. Pertanyaannya bagi kita, adik-adik para santri, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, apakah kita pada saat musim haji dan umroh juga ikut berdagang? Apakah haji dan umroh itu sudah memberikan manfaat kepada masyarakat, para petani, para nelayan, dan orang-orang yang di desa-desa? Orang yang mengelola kolam ikan apakah mendapatkan manfaat dari haji ini? Yang menanam beras, yang beternak lele di Lamongan, dan lain sebagainya, apakah ada manafi'ah lahu? Ini Pak tantangannya. Ternyata kata Al-Quran, haji itu liyashhadu manafi'ah lahu, menyaksikan manfaatnya. Dan kita saat ini mungkin belum mencoba yashhadu manafi'ah. Siapa yang yashhadu? Siapa yang yashhadu itu, yang memanfaatkan itu? Ini saya ingin kasih informasi pada jamaah yang saat ini sedang kita upayakan, termasuk dengan timnya Pak Menteri Perdagangan tadi. Kita membutuhkan beras, Ibu dan Bapak sekalian, ribuan ton. Kemarin ada di dapur-dapur itu beras rojo lele. Tahu rojo lele? Beras rojo lele dari Thailand. Ada juga beras pandan wangi dari Malaysia. Bumbu rendangnya alhamdulillah kita dapat dari Thailand. Bumbu kuningnya alhamdulillah butuh 100 ton, 120 ton bumbu kuning kita dapat juga dari Pakistan dan India. Ribuan atau ratusan ton daging ayam, alhamdulillah kita dapat ayamnya dari Brazil. Sayur mayur dari Thailand, buah-buahan dari Amerika Latin, sapi dari Australia dan Eropa, kambingnya dari Afrika. Untuk siapa? Untuk jamaah haji kita. Yang kita harus sediakan setidaknya 25 juta box makan. Bahan-bahannya dari negara-negara tadi itu. Indonesia dapat apa? Alhamdulillah, mabrur dan barokah. Kalau memang level memahami agama kita hanya di situ, ya sudah, beres. Berangkatkan aja sebanyak-banyaknya. Gak ada urusan. Yang penting mabrur dan barokah. Betul? Apakah kita seperti itu? Ternyata Al-Qur'annya nggak ngomong itu. Al-Qur'annya mengatakan yashhadu manafi'ah lahum. Hadirkan manfaat-manfaatnya oleh para delegasi haji itu. Di sini Pak Kiai, adik-adik sekalian, para santri yang saya cintai dan saya banggakan. Saya juga dulu santri, meskipun nggak kelihatan lagi sisanya. Saya alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Kalau sekarang ada ustadz terkenal, Ustadz Adi Hidayat, itu adik kelas saya, jauh, adik kelas saya jauh. Jadi saya itu udah tua gitu. Adi Hidayat itu jauh, adik kelas. Mungkin dia kelas 1, saya kelas 6. Jauh. Tapi kalau dia produk jadi pesantren. Kalau saya produk yang biasa-biasa aja. Nah, ini tantangan buat kita, buat lembaga pendidikan, bagi kita sebagai aktivis persyarikatan Muhammadiyah. Oh,
kok saya baru menyadari bahwa cara membaca Al-Quran kita nggak terlalu serius loh. Cara menerjemahkan Al-Quran kita levelnya masih ngejar spiritualitas. Yashhadu manafi'alahum. Ibu dan bapak tiap tahun Indonesia keluar 60 triliun. Manfaatnya apa yang bisa balik ke sini? Tantangan buat generasi Anda, santri-santri ini, dan para asatidah yang juga berpesantren, bagaimana kemudian kita berusaha secara bertahap masuk memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umroh. Jadi ngurusi haji dan umroh itu bukan sekedar kita mempersiapkan para pembimbing haji, tetapi justru menyiapkan generasi baru di mana adik-adik ini menjadi ahli manajemen. Ada yang menjadi ahli manajemen keuangan, triliunan rupiah loh yang dikelola itu. Ada yang menjadi ahli manajemen transportasi, ada ratusan kloter pesawat dan ribuan bis yang harus dimanage untuk kepergian keberangkatannya. Manajemen SDM yang baik, orang pertanian yang kuat, orang agriculture dan juga infrastruktur, termasuk juga manufaktur, pabrik-pabrik yang bisa menyuplai komoditas haji di Saudi Arabia. Kalau kita tidak siapkan sedemikian ekosistem itu, maka kemudian haji kita di Indonesia mungkin hanya akan menjadi penikmat saja. Kita bukan menyaksikan manfaatnya, tetapi kita menyaksikan orang-orang yang menerima manfaat tadi. Betul ya? Apa kelemahan kita? Kita memang belum siap-siap untuk menerjemahkan konsep haji secara operasional di tubuh gerakan persyarikatan Muhammadiyah sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Di pesantren kita yang tercinta ini, di Karangasem, sudah ada KBIH, sudah ada KBIHU, sudah. Tugas KBIHU adalah melakukan pembimbingan kepada jamaah haji, manasik, dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah di Karangasem itu juga sudah punya PPIU? Penyelenggara perjalanan ibadah umroh? Belum. Apakah Anda juga sudah memiliki PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus? Kalau tidak punya umroh, travel umroh, berarti Anda tidak mungkin punya travel haji, gitu kan? Sama Pak Kiai, kita baru membimbing jamaah ibadahnya, tetapi uangnya kita kirim ke orang lain. Apa memang itu dalam Al-Qur'annya? Yashhadu manafi'alahu al-iqtisadiyah wal istima'iyah. Gak masuk Pak. Tafsir kita masih terbatas di ibadah. Saya berharap ke depan Karangasem melalui asistensi Pak Ziad, saya nggak mau tahu. Yang saya ingin tahu adalah tahun depan sudah ada PPU yang ada di sini, Pak. Tinggal ngomong Pak Ziad ngomong saya jadi, Pak. Asal ada modalnya. Modalnya nggak susah untuk sekelas Karangasem. Niat yang kuat. Jadi ada adik-adik itu tidak hanya kita ingin jadi pembimbing ibadah, jadi mutawif, tapi memang manajer akunting keuangannya dari perusahaan itu, ya. Manajemen organisasinya, manajemen travelnya, dan lain-lain. 1,4 juta orang, saya kira Jawa Timur, ini dibawa ke Jawa Timur, bekerja sama dengan yang ada di Surabaya, sudah klop. Sudah. Insya Allah Pak. Nah ini ekosistem ekonomi haji. Belum nanti kemudian, saya dulu ketemu Bupati Lamongan, sudah sanggup untuk
menyediakan ribuan ton atau ratusan ton lele. Saya bilang cita-cita saya itu kita di depan Masjidil Haram makan pecel lele. Makan pecel lele di depan Masjidil Haram. Lelenya dari mana? Ya harus dari sini. Kita kejar tahun 2024. Jadi ya, lelenya Lamongan dan pecel apa sama Lamongan kan samanya seluruh dunia sama kan? Ya saya kan penggemar pecel lele, Bu. Meskipun di Jogja di mana kalau ada pecel lele Lamongan sambalnya itu universal. Yang beda mungkin jenis cabai tambahannya aja, tapi universal. Itu luar biasa. Nah, inilah yang harus kita siapkan. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa terlibat lebih jauh. Dari persyarikatan juga sama. Untuk menjadi pembimbing haji ke depan harus bisa tersertifikat. Saya ingin tanya di ruangan ini, siapa di antara Bapak Ibu yang tersertifikasi menjadi pembimbing haji? Satu orang. Satu orang saja, paling Pak Ziad. Sementara saya bisa memberangkatkan orang kalau sudah bersertifikat. Yang sudah haji angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolong Pak Ziad, buat saja di Surabaya sertifikasi untuk Muhammadiyah dan Aisyah. Kerjasama sama UIN Surabaya. Dalam 2 bulan ke depan. Memang agak lama Bu, 10 hari dari A sampai Z, aku paham. Harusnya saya sore nanti juga ngisi di Surabaya sertifikasi. Cuma mungkin saya jadwalnya mundur karena harus langsung ke Jogja, keluar dari ruangan ini saya langsung pulang ke Jogja karena Pak Menteri akan ke Jogja sore. Jadi saya harus ada di sana sebelum beliau tiba. Sertifikasi pembimbing. Nah, harapan saya lainnya, selain tadi untuk pesantren ini justru kajian-kajian yang lebih mendalam. Bulan Januari kemarin, Pak Kiai, para asatiz dan asatidah dan para santri ada muktamar haji, di mana di situ sudah dibicarakan tentang fikih taisir dalam haji, fikih-fikih yang lebih memudahkan, fikih-fikih yang lebih meringankan pada jamaah. Muhammadiyah saya kira punya tanggung jawab untuk merumuskan fikih haji yang baru, yang paradigmanya lebih memberikan kemudahan kepada jamaah. Bagaimana fikih haji yang mengurangi risiko capek? Bagaimana fikih haji yang memperpendek tinggal orang di satu tempat? Konsep mabit kita masa depan akan bagaimana? Bagaimana pula kita kemudian akan mengembangkan tata kelola ibadahnya. Nah, saya ada masukan saat ini kepada KBIH dan Pak Ziad, mohon ini juga dipikirkan kembali. Saya mengisi acara manasik Ibu dan Bapak di salah satu masjid besar di Sumatera. Pesertanya hampir 500 orang. Calon jamaah yang akan berangkat tahun 2024. Kemudian saya tanya begini, Ibu Bapak siap berangkat haji tahun depan? Siap. Sudah mempersiapkan fisiknya? Siap. Saya tanya, di antara semua jamaah ini yang pernah berjalan kaki terakhir tahun ini 3 sampai 5 km siapa? Gak ada Pak yang angkat tangan. Yang 3 km jalan kaki pernah terakhir 2 tahun terakhir ini jalan kaki 3 km siapa? Tidak ada yang angkat tangan. 2 km gak ada juga. Nah gimana Pak? Kita ke warung aja pakai motor, beli bumbu ke warung pakai motor, jarak 200 meter pakai
sepeda. Mending pakai sepeda, pakai motor. Kalau Anda belum pernah jalan kaki 5 km, nanti di Saudi pada saat haji Anda jalan 8 sampai 12 km dan itu pasti harus dijalankan. Betul? Bahkan pada saat jumroh itu 3 kali berturut-turut orang tiap hari harus jalan kaki jaraknya 8 sampai 12 km. Kira-kira yang gak pernah jalan kaki sanggup gak untuk berhajinya? Berat. Karena itu Pak Kiai, saya kemarin sudah sampaikan juga ke teman-teman KBIHU, kalau untuk manasik akan datang, jangan hanya para peserta yang akan berangkat tahun depan itu diceramahi agama, diserahi doa-doa saja sudah nggak cukup. Tapi juga ada senam haji yang low impact, kebugaran, jalan kaki. Tahun ini insya Allah 45.000 orang sebelum dapat tambahan kota baru, dan kayaknya nggak akan jauh dengan yang kemarin Pak dan kota tambahan yang seperti disampaikan Presiden. Tahun depannya gimana? Kalau angkanya saat ini lansia itu 30%, maka tahun 2030, 2035 dan adanya aging society, masyarakat yang menua. Masyarakat kita kan sedang menua. Orang yang tua lebih banyak nanti dengan yang mudanya dibanding yang muda. Seperti yang terjadi di Asia, negara Asia yang lain atau di Barat. Kenapa? Karena periode baby boomers yang lahir tahun 70-an, yang lahir tahun 70-an yang anaknya orang tua kita 7 minimal 6 ya, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 itu sudah naik menjadi tua, sementara generasi keturunannya punya anaknya hanya 43, 32, 43, 32 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Jadi yang tuanya nanti akan ngumpul, dan jamaah haji pun begitu. Ke depan yang mudanya di bawah 60 tahun itu lebih sedikit dan sisanya adalah lansia. Maksud saya adalah kira-kira fikih masa depan pengelolaan haji pun akan bagaimana? Tantangan bagi Kementerian Agama adalah bagaimana kita menyiapkan desain masa depan tentang manajemen haji, tapi tantangan bagi para alim, para asatiz, para ulama itu adalah bagaimana kita merumuskan fikih masa depannya. Terakhir dari saya, insya Allah hari Senin adalah mudzakarah perhajian tentang istita'ah. Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa untuk tahun depan kemungkinan jamaah tidak bisa melunasi sebelum dia lolos dari kesehatan. Nah, besok hari Senin dikaji aspek kesehatan. Dokter-dokter Muhammadiyah juga sudah mulai kaji. Fakultas kedokteran, bagian keperawatan, ada yang mahasiswa-mahasiswi keperawatan, dosen-dosen juga mulai terlibat. Kenapa? Karena kompleks sekali haji. Anda bayangkan 221.000 orang berangkat dalam satu waktu. Saya berharap mungkin nanti dari Paciran juga ada wakilnya. Saya nggak tahu Pak Jan diundang apa enggak ya. Kalau diundang berarti wakil pesantren sekalian. Tapi kalau ada yang pesantren bisa hadir, ya. Artinya memang kajian terus-menerus oleh dosen UIN, fikih taisir versi Muhammadiyah itu mau bagaimana? Tarjih akan seperti apa? Orang-orang pesantren memandangnya bagaimana? Dan ini penting. Karena kalau tanpa kajian fikih yang lain, mungkin inovasi kita akan berat. Dan yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Kementerian Agama, itu adalah lanjutan ayat tadi. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa qumul baisal faqir. Masih surat Al-Hajj 27, bahwa nanti pada hari-hari tertentu, mungkin hari tasyrik di situ, di musim haji itu, orang-orang yang diberikan rizki oleh Allah min bahimatil an'am, dari binatang ternak, mereka akan menyembelih binatang untuk berkurban.
termasuk bagi jamaah haji adalah untuk memenuhi jam haji tamattu. Fakulu minha, makanlah sebagian darinya, waqimul ba'isal faqir, dan sebagiannya lagi dibagikan kepada fakir miskin. Hadirin sekalian yang berbahagia, selama ini umat Islam Indonesia juga membayar dam. Betul? Jamaah haji kita membayar dam kan? Karena haji tamattu, menyembelih 1 ekor kambing di sana. Kata Al-Quran kan kalau orang kena ayat itu, fakulu minha, makanlah sebagiannya, waqimul ba'isal faqir. Jangankan kita mau makan dan mau membagikan, lihat barangnya aja enggak. Dan Muslim Indonesia termasuk dari Muhammadiyah juga cukup ngasih uangnya. Alhamdulillah, pulau percaya, sampun. Saya percaya uangnya sudah saya bayarkan. Bagi kita, bagi pemerintah dan juga bagi aktivis tidak cukup untuk itu. Harus juga disiapkan tata kelola yang baik. Kami kemarin saat ini sedang berusaha agar daging gram itu bisa dibawa ke tanah air. Sebagiannya untuk bisa dibagikan pada fakir miskin dan juga dalam program-program sosial, termasuk untuk stunting, termasuk untuk gizi buruk, termasuk untuk kalangan yang tidak mampu, agar mereka juga yashhadu manafi'a minal hajj. Saya kira PR-nya banyak tentang haji, Pak. Dan Pak Kiai, mohon saya dapat bantuannya, bantuan pikiran dari para asatidz di sini. Yuk buat halakoh-halakoh online maupun offline. Gak usah besar-besar dengan acara begini, kecil-kecil saja, tapi pertukaran pikiran bisa terbangun dengan baik. Karena Islam itu agama yang berat, Pak. Orang mengatakan berislam itu mudah. Saya sampai saat ini selalu mengatakan berislam dengan baik dan benar itu susahnya minta ampun. Kita perlu energi yang besar, kita perlu sinau, kita perlu belajar, terus menggali, mengambil istinbat yang kuat. Kalau tanpa ada proses pengambilan istinbat yang terus-menerus, kita hanya rutinitas saja yang bisa kita lakukan. Ijtihad kita Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid sudah tidak kelihatan lagi. Dan kita masih mengklaim sebagai gerakan tajdid. Tajdid di haji mau seperti apa? Di zakat mau bagaimana? Oke lah puasa sama sholat, Pak. Jangan dulu masuk ke situ. Kita masih ragu-ragu untuk tajdid. Padahal kita gerakan tajdid. Nah, ini tantangan kita ke depan makin banyak. Nah, mudah-mudahan dari pesantren yang kita cintai ini di usia 75 tahun bisa mempersembahkan gagasan-gagasan yang terbaik, termasuk juga untuk penguatan ekosistem ekonomi haji dan untuk melahirkan generasi mujadid di masa depan. Nasrun minallah wa fathul qarib min wal qalami wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, alumni Pondok Pesantren Karangsembajiran, ada yang sudah sepuh, ada Pak Yai Kaswi dan lain sebagainya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa silaturahim iyaka untuk tingkat nasional dalam momentum 75 tahun Pondok Pesantren Karangasem Bajiran. Tepuk tangan untuk alma mater kita, 75 tahun mengabdi untuk bangsa, mengabdi untuk agama, dan insya Allah pahala akan terus mengalir kepada founding fathers kita, Yai Haji Abdurrahman Samsuri. Bapak dan Ibu, alumni Pondok Pesantren Karangsembajiran, kami sampaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini
pondok pesantren kita sudah jauh lebih ke depan, berkemajuan, banyak prestasi di tingkat provinsi, tingkat nasional yang diraih oleh lembaga-lembaga pendidikan kita. Kemarin tanggal 20 diresmikan ikon baru. Karangasem bukan hanya menjadi produsen para pendidik pengajar, tetapi Karangasem akan menjadi sentral pengembangan ilmu falak yang itu akan menjadi ikon baru di samping ikon-ikon yang lain. Posisi ini akan membuat kita sebagai alumni menjadi lebih banyak tugasnya menyampaikan kepada masyarakat bahwa pondok kita itu betul-betul bukan hanya menjadi tempat pendidik, tetapi juga menjadi pengembang dari dunia sains, ilmu pengetahuan, terutama untuk ilmu falak. Yang pertama. Yang kedua, Karangasem setelah melakukan satu evaluasi penilaian introspeksi terhadap amal usahanya, Yaiman dulu mendirikan pondok untuk salah satunya tafaqquh fiddin, tetapi lebih spesifik adalah menjadi tempat lahirnya para mubalik-mubalik yang bisa menyebarkan Islam ke wilayah mana saja. Tapi 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, ketika Dr. Ziyad datang untuk meminta dai, kita masih belum bisa. Maka jawaban yang kemudian diberikan oleh Karangasem adalah mendirikan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Salah satu programnya adalah mendidik santri-santri mu'allimin itu menjadi mubalik-mubalik yang luar biasa. Saya kira ini poin-poin penting yang nanti selanjutnya akan dipandu, dikembangkan pemikirannya oleh Profesor Dr. Uril Bahrudin, alumni Pondok Karangasem Paciran tahun 91. Jadi tidak usah khawatir, kita punya banyak profesor, kita punya banyak ulama, kita punya banyak mubalik, kita punya banyak praktisi hukum, bahkan hal-hal yang terkait dengan politik, ekonomi kita punya banyak. Tinggal nanti mohon maaf mereka semuanya kita mohon kembali ke pondok untuk bersama-sama membangun pondok. Profesor Dr. Uril Bahrudin adalah guru besar ilmu bahasa Arab di UIN Maliki Malang, Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya nanti saya akan serahkan semuanya untuk Profesor Uril Bahrudin, dan selanjutnya nanti Dr. Ziyad yang juga alumni Pondok Pesantren Karangasem Paciran tahun 1990. Jadi kakak adik. Saya alumni tahun 1985 dan sampai hari ini masih bersama dengan Bapak Ibu menjadi pengurus di IAK Pusat. Selanjutnya karena waktunya tidak terlalu banyak, nanti Bapak Ibu yang ada mohon juga menyampaikan apa yang dimaui untuk Karangasem dan apa yang mau dikembangkan untuk Karangasem. Selanjutnya kami silakan Profesor Uril Bahrudin. Pak Ihsan, beliau ini adalah Ketua IAK, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Karangasem sampai hari ini. Mungkin bisa dipilih lagi 3 periode. Kan usumnya 3 periode. Pak Ihsan ini juga dulu waktu saya jadi santri di Pondok Pesantren Karangasem adalah guru kita semuanya, termasuk guru organisasi. Ini yang paling melekat pada diri saya. Waktu itu kita berorganisasi dalam
payung namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan beliau waktu itu masih muda, masih baru lulus dari UIN atau dari IAIN Sunan Ampel, kemudian kembali ke pondok mengabdi di sini. Dan yang paling saya secara pribadi terkesan adalah bagaimana beliau mengajarkan kita berorganisasi, dan itu yang terpenting dalam hidup ini menurut saya. Terima kasih Pak Iksan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa kungku-kungku lah hari ini dengan para alumni semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita omongkan pada siang hari ini. Yang pertama, bermanfaat untuk pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran yang kita cintai semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, teman-teman alumni, adik-adik, saya tadi menyapa beberapa orang tetapi lupa. Bahkan teman sendiri satu angkatan juga lupa. Ada beberapa orang yang saya belum sempat menyapanya, angkatan tahun 91. Mungkin setelah ini yang paling penting adalah kita nanti salaman semuanya, kenalan lagi ya tentang kita sudah di mana dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kehadiran kita di tempat ini memang acaranya adalah silaturahim nasional atau tasyakuran ini milad Pondok Pesantren Karangasem yang ke-75. Tapi yang paling utama menurut saya adalah bagaimana kita sebagai alumni ini punya peran, punya pemikiran, punya sumbangsih, punya kontribusi untuk kemajuan dan pengembangan Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah tercinta ini. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita pikirkan, ya harus kita pikirkan. Karena itu kami yang ada di depan ini sebenarnya cuman memberikan fasilitator saja. Nanti akan ada kesempatan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini untuk menyampaikan apa yang diinginkan, pikiran-pikiran cerdas apa yang bisa disampaikan di sini, sehingga nanti bisa digunakan untuk mengembangkan pesantren tercinta kita ini. Saya akan awali dari saya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, untuk mengembangkan Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran ini sebenarnya tidak sulit. Tidak ada sesuatu yang sulit dalam hidup kita ini, apalagi dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan dan pesantren seperti ini. Mohon maaf, ini saya katakan biar kita semuanya tidak ada yang pesimis. Ya, masa depan itu pasti bisa kita dapatkan. Dan sangat mudah, tidak sulit. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kita punya nama besar. Nama besar kita itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Syamsuri. Jadi nama besar yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kebetulan dengan izin Allah saya sering jalan-jalan kemana-mana. Indonesia secara keseluruhan, alhamdulillah. Nama itu selalu diingat dan dikenal oleh semua orang di Indonesia ini. Tepuk tangan untuk kiai kita, Kiai Haji Abdurrahman Syamsuri yang sekarang sudah meninggalkan kita semuanya. Jadi untuk mengembangkan pondok ini tidak sulit sebenarnya. Kenapa? Karena sudah ada ikon, sudah ada pemantik yang luar biasa yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Syamsuri itu. Bapak Ibu sekalian, belum ada di Jawa Timur ini pondok pesantren milik Muhammadiyah kecuali Karangasem, satu-satunya pesantren saat itu. Ini luar biasa, nggak ada di Jawa Timur pesantren Muhammadiyah saat itu. Kemudian satu-satunya Karangasem ini. Kalau sekarang kemudian sudah banyak pondok pesantren, yang terakhir itu banyak berkembang namanya Muhammadiyah Boarding School MBS. Itu kan baru-baru saja, dan saya juga ikut memberikan kritik sedikit
kepada pesantren-pesantren MBS itu karena mereka sebenarnya tidak ada kiainya, belum ada kiainya. Dan karena itulah tema yang kita usung ini sebenarnya dalam rangka untuk itu, Bapak Ibu sekalian. Revitalisasi pesantren Karangasem Muhammadiyah sebagai pusat kaderisasi ulama berkemajuan. Bagaimana kita lulusan Karangasem ini, alumni Karangasem ini bisa mengisi itu semuanya. Bisa mengisi itu semuanya. Sehingga betul-betul tema ini ya ke depan itu akan bisa terwujud ya dan terrealisasi dengan baik. Tadi diceritakan oleh Pak Ihsan bahwa kita punya namanya KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Ini sekarang sudah angkatan ketiga ya, sudah angkatan ketiga Bapak Ibu sekalian. Dulu ada SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Waktu saya masih mondok, masih 4 itu. Begitu saya keluar ada tambah lagi SMK. Ya. Sekarang KMI ini satu-satunya yang diharapkan di pondok ini yang dari awal itu bisa mencetak ulama. Ya, bisa mencetak ulama. Bapak Ibu bisa pinarak di di kampus 2. Kampus 2 miliknya Karangasem. Sekarang ini sudah nyambung Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu teman-teman yang mondok pernah sering ke ke sawah itu ya, lari itu kan, waktunya kursus, kemudian pergi ke sana tidur di gubuk. Nah, sekarang ini nyambung antara pondok kita dengan pondok yang satu itu. Di situ itu tempat KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Tujuannya satu Bapak Ibu sekalian, ingin mencetak ulama, ya, ingin mencetak ulama. Dan Karangasem alhamdulillah sudah memulai itu. Insya Allah kita berharap 3 tahun ke depan sudah bisa menghasilkan ulama yang insya Allah bisa memberikan ini tadi, ya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di antara targetnya adalah hafal 30 juz mutqin. Kalau perlu nanti kita kasih sanad, ya, kita kasih sanad. Jadi hafalannya itu bukan hanya hafalan biasa, tetapi hafalan yang mutqin dan bersanad. Sanad itu nyambung, sambung dengan ahli qurra yang dikenal oleh dunia Islam secara keseluruhan itu. Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama untuk mengembangkan pondok ini tidak sulit ya, karena kita punya ikon, punya kiai, punya tokoh utama, dan itu sampai hari ini rahimahullah meskipun beliau sudah tidak ada, tetapi sebenarnya masih hidup. Sebenarnya masih hidup, masih selalu membersamai kita semuanya. Tidak jarang kami santri-santrinya ini, saya yakin juga Bapak Ibu sekalian, ini yang setiap saat itu kadang-kadang kita disamperin sama Yiman atau dipeseni sama Yiman, padahal beliau sudah nggak ada lagi. Termasuk saya pernah suatu ketika saya mimpi dan Yiman itu datang ke rumah saya memesankan beberapa pesan kepada saya. Ini saya kira kehidupan beliau itu bukan hanya saat dia masih hidup di dunia ini, tetapi selamanya beliau juga masih akan hidup dan membersamai santri-santrinya kapanpun dan dimanapun berada. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya punya pemikiran untuk mengembangkan pesantren ini perlu ada, ini mohon maaf, saya tadi baru mikir di bawah tadi itu, saya melihat contohnya di Gontor, ya. Gontor itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Gontor itu sekarang, ya, tentunya kita kalau mau mengembangkan lembaga harus membandingkan dengan lembaga yang lain, yang lebih hebat dan lebih besar lagi. Gontor itu sekarang untuk wakaf itu sudah nolak-nolak, ya, nggak mau lagi menerima tanah wakaf, kecuali kalau diwakafkan kemudian diinvestasikan, maksudnya tidak dijadikan pondok untuk sementara. Itu Gontor sudah seperti itu, luar biasa. Padahal umurnya mirip-mirip dengan Karangasem. Kalau di Gontor 100 tahun, ya, 100 tahun. Tahun depan ini sudah 100 tahun. Kalau kita 75 tahun, berarti kan mirip. Bedanya cuma 25 tahun saja.
Jadi tidak terlalu jauh bedanya. Tapi kita perlu bandingkan ketika Gontor umur 75 sudah seperti apa, ketika Karangasem umur 75 seperti apa. Ini perlu kita bandingkan. Nah, salah satu di antara yang membuat Gontor itu bisa luar biasa, Bapak Ibu sekalian, itu punya lembaga yang menaungi seluruh pesantren di Gontor, namanya Badan Wakaf. Di Gontor itu ada namanya Badan Wakaf. Badan Wakaf itu isinya siapa? Isinya adalah orang-orang hebat dari alumninya. Mereka menjadi pemikir, mereka menjadi top, ya, inspirator dalam rangka untuk mengembangkan pesantren Gontor itu. Makanya kita kenal Prof. Din Samsudin misalnya, alumni Gontor menjadi anggota Badan Wakaf. Kita kenal namanya Dr. Hidayat Nur Wahid, dia alumni Gontor, kemudian menjadi anggota Badan Wakaf, bahkan ketuanya sekarang. Kiai kita di sebelah, Kiai Dawang Soleh, ini punya hebat juga karena punya pesantren, juga menjadi anggota Badan Wakaf di sana. Dan beberapa orang yang semuanya itu adalah alumni, punya pikiran-pikiran hebat, kemudian memberikan pikirannya itu kepada pengembangan pondok Gontor itu. Dan itu diwadahi, ada wadahnya. Nah, kenapa kita nggak bisa seperti itu? Saya kira bisa. Nah, makanya nanti kemungkinan akan kita rumuskan, dan ini usulan ya dalam forum ini, bagaimana kita membuat HIA atau lembaga seperti itu. Nanti namanya apa terserah, yang penting fungsinya sama. Kalau di tempat lain itu ada yang bernama Majelis Wali Amanah. Jadi amanah pengembangan pondok itu diserahkan kepada majelis itu. Gitu kan? Kalau di Gontor itu jumlahnya 15 orang, ya. Dan dia dipilih oleh 15 itu. Misalnya kemarin ada yang meninggal, Kiai Haji Sukri Zarkasi meninggal. Siapa gantinya? Dipilih oleh 15 orang itu. Kemudian setelah itu ada yang meninggal lagi, namanya siapa itu, yang orang Arab itu, yang keturunan Arab. Kemudian setelah itu diganti lagi, dipilih lagi. Lembaga ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Gontor itu tugasnya setiap setengah semester, setiap satu semester, ya, setahun 2 kali itu minimal bersidang mereka. Ketemu untuk mendengarkan seluruh laporan perkembangan dan problematika yang ada di pondok. Kemudian mereka memberikan pikiran-pikiran yang hebat itu, kemudian diimplementasikan, dilaksanakan oleh pondok Gontor yang ada di Ponorogo itu. Saya kira ide ini mungkin, sangat mungkin bisa kita laksanakan di pondok pesantren Karangasem Padiran. Mereka tidak dibayar, nggak ada bayaran untuk Badan Wakaf itu, ya, nggak usah dibayar. Mereka orang-orang yang sudah sukses. Bahkan untuk datang ke Karangasem, seandainya nanti kita bentuk, itu pun nggak usah perlu kita kasih ongkos. Mereka datang sendiri, mereka berikan pikirannya sendiri. Bisa jadi sidangnya atau pemberian ide-ide gagasannya itu tidak di pondok, misalnya di tempat yang lain. Sebagaimana di Gontor itu mungkin rapatnya juga tidak selalu ada di Gontor. Dan Badan Wakaf di Gontor itu tidak resmi, Bapak Ibu sekalian. Tidak resmi itu artinya tidak ada landasan hukumnya. Mereka bukan pembina yayasan, mereka bukan ketua yayasan, bukan. Mereka adalah lembaga yang luar biasa, tetapi otoritasnya luar biasa juga. Lembaga yang biasa tapi otoritasnya luar biasa. Karena mereka diposisikan sebagai posisi yang sangat istimewa. Seluruh apa yang disarankan oleh anggota Badan Wakaf itu diusahakan semaksimal mungkin bisa diimplementasikan di pondok Gontor itu. Ini yang kedua, kira-kira usulan dan pikiran saya seperti itu. Kita bisa membuat itu di samping tentunya ada alumni. Bukan berarti alumni tidak bisa memberikan sesuatu, tetapi memang alumni itu ada di luar, gitu kan? Sehingga tidak mungkin dia bisa memberikan sesuatu kepada pondok secara langsung dan harus diimplementasikan, itu ya nggak bisa, gitu kan? Nah, termasuk anggota Badan Wakaf di Gontor itu adalah kiai yang sekarang menjadi kiai itu. Kalau di Gontor itu biasanya ada Trimurti.
kiainya itu selalu 3. Nah sekarang juga begitu, ada 3 orang kiai dan 3 orang kiai ini anggota dari badan wakaf itu. Saya kira 2 ide itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa punya pikiran-pikiran hebat untuk mengembangkan pondok pesantren Karangasem Muhammadiyah tercinta kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin 3 poin saja, mungkin 5-7 menit saja. Bapak Ibu sekalian, pesantren ini punya unggulan pada masa lalu, dan unggulannya itu beberapa kualifikasi keilmuan yang dituju. Kalau kita lihat tema ini, revitalisasi pesantren untuk melahirkan ulama berkemajuan, memang tidak mudah. Tidak mungkin juga semua alumni ini menjadi ulama semua, tidak mungkin juga. Diajari menghafal Al-Quran semuanya bagus, tapi tidak mungkin juga. Melatih menghafal Al-Quran 30 juz is good, tetapi merawat dan menjaganya tidak mudah. Menghafal Al-Quran itu gampang, yang paling berat itu adalah merawatnya. Karena Ustadz Adi Hidayat, kalau teorinya yang dikembangkan di Sudan, itu kan 4 bulan 2 bulan. Ustadz Adi Hidayat itu 30 hari hafal Al-Quran. Tapi menjaganya itu long time-nya itu bisa 6-9 bulan supaya establish di dalam memorize kita ini. Lah inilah yang dilupakan oleh para wali murid kita begitu pelatihan hafal juz selesai. Tapi tidak semuanya ini. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Zulkan sudah menceritakan 3 poin penting tentang keilmuan. Tadi Pak Dirjen juga telah menyampaikan. Lah kita ini sesungguhnya bicara mengenai sumber daya manusia. Ketika bicara sumber daya manusia, sesungguhnya kita tidak sedang berbicara Karangasem, tapi kita sedang berbicara SDM umat Islam Indonesia. Dan ketika kita bicara SDM umat Islam Indonesia, berarti kita bicara mengenai kualitas umat Islam di dunia. Karena Indonesia ini adalah representasi sebagai mayoritas jumlah penduduk. Kalau jumlah orang Islamnya kita masih kalah dengan India. Kalau jumlahnya, karena di India itu 280 juta, tetapi kan per 980 juta orang sehingga dia menjadi kecil. Tapi kita ini kan 87,6% dari 275 juta, sehingga kira-kira kita masih 145 jutaan orang. Itu yang kemudian menjadi dalam perda ini. Lah, kawan-kawan sekalian, kita sering mati-matian mengejar untuk di kampusnya, tapi kita tidak menata anak-anak. Di Kementerian Pendidikan itu ada namanya, nanti beliau yang ahlinya karena sudah profesor, ada LPDP. Itu adalah beasiswa untuk S2, S3, program dalam negeri dan luar negeri. Pokoknya orang disuruh belajar, baca, mengerjakan tugas, jurnal, nulis, udah itu saja, nggak ada yang lainnya, biaya hidupnya dipenuhi. Kalau keluar negeri bahkan sama istrinya dikasih jatah. Orang sering lupa dikiranya gampang. Lah ini LPDP ini sebagian besar saya diformulasi A1 langsung karena saya dari sana, dari kementerian. Itu adalah diambil oleh masyarakat. Ya tetangga kita kalau sesama muslim nggak apa-apa. Rata-rata kawan-kawan dari Cina itu mata sipit. Mas Bahrudin ini matanya sipit juga, jadi bukan karena itu. Itu SD, SMP, SMA, dia akan habis-habisan mengkhususkan anak. Bahasa Inggris, sains, kursus, habis pokoknya luar biasa. Karena apa? Dia ingin mengambil LPDP tadi itu. Biaya kuliah S2, S3, sak pegel dibayar oleh uang negara. Bayangkan sekarang ini Pak, kita punya rumah sakit Muhammadiyah, 125 rumah sakit, maka orang itu juga ingin mengambil. Mengapa? Karena sistem kesehatan nasional JKN itu dibiayai oleh negara. 1 tahunnya 128 triliun untuk membiayai asuransi untuk kesehatan. Maka dia ingin pun mengambil ke sana. Maka sekarang mendirikan rumah sakit sampai di tingkat kabupaten. Sekolah juga seperti itu, perguruan tinggi juga seperti itu. Dunia farmasi semuanya mau diambil alih semuanya itu. Dan mereka mainnya adalah memangkas melalui apa? Undang-undang. Baru-baru ini hampir saja rumah sakit Muhammadiyah itu tutup. Mengapa? Karena ada pasal di Undang-Undang Omnibus Law itu. Salah satu pasalnya adalah rumah sakit hanya didirikan oleh lembaga yang bergerak dalam bidang kesehatan. Muhammadiyah bukan bergerak dalam bidang kesehatan saja.
Barulah kemudian setelah kita melakukan negosiasi yang luar biasa, akhirnya kemudian ditambahi frasa kalimatnya. Kecuali perkumpulan atau badan yang sudah berdiri seperti Muhammadiyah, NU dan perkumpulan, baru nggak bisa. Kalau enggak, padahal ini dulu sudah di judicial review di MK dan Muhammadiyah menang. Tapi walang tardo amkal yaud nggak selesai itu. Masuk lagi dimasukkan di ruang-ruang kekuasaan. Karena itulah pentingnya kita melek politik itu karena ada kaitannya dengan SDM tadi itu. Jadi kalau begitu apa? Anak-anak kita ini, mohon maaf ini pada para guru dan semuanya, saya itu bermimpi begini loh. Bagaimana alumni Madrasah Aliyah Pondok Karangsem ini itu kalau tes UIL itu apalagi fakultas tarbiyah, syariah, fakultas agama jangan sampai tidak masuk. Kalau masuk ini aib. Berarti rendah bahasa Arabnya, rendah pengetahuan agamanya gitu. Kemarin kan saya cek Pak, masuk Surabaya nggak masuk, masuk Malang nggak masuk. Padahal dulu itu sambil merem itu bisa. Ini berarti menyangkut kualitas pembinaan, kualitas pengayaan materi ini perlu keseriusan. Kalau itu caranya bagaimana? Dikumpulkan, Aliyah dikumpulkan. Tahapannya kapan? Bukan menjelang kelas 3, mulai kelas 2. Kelas 2 sudah mulai peminatan. Anak-anak siapa yang mau belajar ke Timur Tengah? Mau ke Mesir, mau ke Madinah, ke Sudan, ke Libya, mana? Kalau ke Libya ingin beasiswa S1, S2, S3 melalui jalurnya Ustadz Hadi Hidayat, syaratnya sih nggak ada lagi. 1. Hafal 30 juz, 2. Bisa qiraatul kutub. Saya berani menggaransi saya akan berikan sama Ustadz Hadi Hidayat. Tahun yang lalu 27 orang. Saya diperintahkan melepas itu mendampingi Ustadz Hadi Hidayat. Tahun kemarin juga berangkatkan 40 orang lagi. Al-Azhar juga berangkatkan. Di Al-Azhar itu ada 3 jenis beasiswa. Yang beasiswa Kementerian Agama, beasiswa Al-Azhar full, beasiswa yang fakultas yang jurusan agama enggak bayar SPP kecuali biaya hidup. Bapak Ibu sekalian, biaya hidup di Mesir itu jauh lebih murah daripada biaya hidup di Paciran, karena di Paciran aneka macam menu ada. Jadi itu kontennya mudah. Ada beasiswa dengan lazis, basnas, ada juga. Berarti sekarang yang perlu kita lakukan adalah pemetaan peminatan para santri kita. Siapa yang mau? Kan ini ulama, nggak mungkin semua jadi ulama, nggak mungkin. Mohon maaf, angkatan saya berapa yang menekuni dunia keagamaan? Angkatannya Gus Uril berapa? Nggak banyak Pak. Dan itu memang sunatullah. Nabi saja satu kaum kan cuma satu, dong nggak mungkin semuanya. Sunatullah. Waliullah itu juga sama. Di Paciran waliullah gitu berapa? Jadi masih ada peminatan. Ini tugas berat. Seperti mohon maaf, seperti di pesantren-pesantren lain. Kelas 1, saya masih ingat anak saya kelas 1 Aliyah. Itu pesantren itu ada 3 orang alumni Paciran yang ada di sana. Kelas 1 sudah bertanya, "Bah, saya mau ikut kemana?" Ini ada program tawarannya ke Turki, ke Sudan, kemudian ke Mesir, ke Madinah. Saya tahu kalau perempuan Madinah, ambil Al-Azhar. Jadi dari awal, dan itu dibimbing kelas 2, kelas 3, yang itu sudah dibimbing bahasa Arabnya. Karena begini adik-adik, saya tahu kadang kita ini bahasa Arabnya pintar, tapi tidak memahami konteks dan teks dalam soal, itu bisa gagal. Beliau ini sudah biasa menguji dalam hal itu. Maka perlu dilatih soal-soal seperti ini. Yang bidang sains juga seperti itu, yang bidang bahasa juga seperti itu. Dan ini harus kita latih. Dan bagaimana cara menunjukkan? Mohon maaf, kita ini kan punya banyak alumni. Rutinkan pembinaan, misalkan setiap bulan sekali. Saya menyanggupi 6 bulan sekali saya akan datang, meskipun saya dari Jakarta. Gunanya apa? Untuk memotivasi anak-anak ini. Kerangka dasar umum apa ini? Keilmuan ini. Kalau tidak kita rancang sekarang, kedepannya kita pasti akan ketinggalan. Saudara kita itu sudah 3, 4, 5 langkah. Tapi Pak Zul cerita tentang bagaimana Cina. Saya ketika menjadi delegasi ulama Indonesia, itu saya ditunjukkan di tempat-tempat rahasia. Kemudian saya tanya, mana ini tempat IT-nya? Cina itu punya struktur untuk pengembangan IT-nya itu 7 lapis. Amerika cuma 4 lapis loh. Jadi kalau Amerika itu dijebol 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Cina perlu 7 jebol. Nggak mungkin sampai bisa jebol yang ketiga, 1 aja belum tentu. Dan itu luar biasa, masif mereka diasramakan, dibina yang luar biasa. Kemudian saya tanya, berapa yang dari Indonesia? Sekian. Kemudian saya tanya lagi,
berapa yang dari umat Islam? Hitung-hitung jari, dua tangan ini nggak cukup. Maksudnya nggak selesai. Artinya nggak habis. Artinya sangat terbatas sekali. Jadi anak-anakku sekalian, adik-adikku, ini potensi yang besar. Yang penting anak-anak kita kan ditumbuhkan mimpi. Mimpi. Mohon maaf saya dengan Mas Uril, nggak pernah bermimpi bisa mengunjungi berbagai macam benua di dunia ini. Nggak pernah mimpi lah. Tetapi ternyata Allah memberikan jalan. Meskipun bahasa Arabnya juga gradul-gradul. Insya Allah nanti tanggal 27 ini saya juga terbang ke South Africa untuk satu keperluan yang dulu nggak ada background keilmuan, tapi kita diajari apa? Saya mendapatkan yang saya pakai nanti di Amerika Selatan ini usul fikih, belajar dari Pak Kiai Anwar. Kemarin ke Uzbek pakai apa? Ilmunya Yiman. Saya tidak mendapat, saya bujuk Pak Anwar untuk memberikan ijazah apa Sahih Bukhari dari Yiman, nggak dikasih. Saya langsung minta izin ke makamnya Imam Bukhari di Samarkand Bukhara di sana. Untuk apa? Untuk mengobati kerinduan. Jadi anak-anakku ini anaknya yang bisa bantu. Kualifikasi anak dibangun, pemetaan anak-anak. Yang kemudian yang kedua adalah kita siapkan gurunya untuk membimbing, memandu tadi itu. Yang ketiga adalah koneksi jaringan. Alumni ini sudah banyak. Di Malang ini godangnya para profesor, alumni sini. Di luar itu ada senior kami yang sangat hebat sekali, Mas Fauzin. Tadi saya ajak masuk ke sini, tapi beliau nggak mau. Dari sebenarnya saya sungkan ngomong di hadapan beliau. Beliau itu luar biasa kemampuan. Yang berikutnya adalah anak ini juga saya nggak tahu tentang latihan jurnal. Saya dari Trend Science. Saya kira nanti untuk bidang sainsnya itu bisa mengundang Mas Agus Purwanto melatih guru-guru sains di sini. Kalau nggak mempan, saya bisa menelponkan beliau untuk membantu. Karena sekarang ini Mu'alimin sudah dimulai dibagiankan, kemudian MBS Jogja sudah dibuatkan. Ya tadi itu dibuat. Siapa yang orientasi sains, siapa yang orientasi ke Madinah, siapa yang orientasi, itu sudah dipetakan di MBS sana. Karena kita ini pernah punya apa namanya syahadah, maksudnya syahadah dengan Timur Tengah, sehingga ini kita bisa. Anak-anak kita ini harus dibangunkan mimpi. Mengapa? Dunia mereka berbeda dengan masa kami dulu. Tantangan bagi dia jauh lebih dahsyat yang luar biasa. Jauh lebih dahsyat yang luar biasa dan mengerikan. Kalau tidak kita siapkan pada mereka, maka pondok ini harus bisa memfasilitasi semuanya itu. Dan yang terakhir adalah membangun kesadaran kolektif pada wali murid juga. Kita punya program besar ini, tolong wali murid juga menyamakan. Saya tempoh hari kan SMS sama Gus Fatih. Gus, saya jangan sholat di masjid di sini. Kok pating jeridil orang tua apa? Itu orang tua sambang di luar jam. Kita sudah mendalikan. Kalau di sini nggak bisa, kemudian motong ke sekolahnya Mas Ali jam istirahat. Sebenarnya harga mati nggak boleh. Di Jogja mohon maaf, bapak bawa pulang anaknya atau bapak mengikuti aturan. Karena di dalam teori psikologis 2 bulan itu adalah ujian terberat bagi santri baru terngiang-ngiang di rumah. Maka harus diputus memori dengan rumah ini dikurangi. Homesicknya luar, ini tiap minggu, bahkan 1 hari itu ngantar 2 kali makanan, ya pasti kurang. Padahal sekarang ini anak-anakku sekalian, kalian ke pondok ini sebenarnya pindah tempat tidur saja. Kami dengan Mas Uril ini, perjuangan yang saya kira kalau kita ingat itu ya Allah, kalau bukan karena kemurahan Allah, nggak nyampe itu Pak seperti sekarang ini. Karena kemurahan dan kemudian keingatkan. Jadi sambil luar biasa dalam konteks. Jadi kalau ini kita lakukan, maka insya Allah. Saya punya keyakinan besar pesantren ini didirikan oleh waliullah, ulama besar, tirakat besar. Saya kalau bertemu dengan para tokoh-tokoh yang di MI sebelah itu, kan biasa kalau sebelah itu kan selalu sanad, ilmu ijazah. Kira-kira sana, saya bilang, sanad ilmu Anda itu dekat saya loh dengan Mbak Syekh Masari. Guru saya langsung dari pusat di Lasem, guru saya langsung ke Mbak saya bilang, baru dia kaget. Dari sekitar rekat tasawuf langsung saya dengan Mbak Hamid Pasuruan, dari segini dan seterusnya. Makanya mengapa kemarin ketika saya ke Bukhara minta ijazah dari durinya An-Nabhani itu Baudin An-Nasabadi itu kaitan di sana. Itu dalam kata ini sekedar untuk pelengkap saja. Dan kita di sini masih ada kiai yang mendapat ijazah itu Pak Kiai Anwar Murad. Ilmunya Pak Kiai Anwar Murad itu unlimited. Soal apa itu? Nahwunya, usul fikihnya saya akui luar biasa.
maka bagaimana menurunkan, membreakdown ilmu beliau itu dalam sistematisasi keilmuan yang lebih mudah dijelaskan. Inilah tugas para asatidz yang ada di sini, sehingga ke depan ada di sini. Bagi anak-anakku yang kuliah di Jakarta, nanti kita bisa silaturahim di sana, banyak ada alim-alim dari sini juga. Ini sekedar cerita-cerita saja untuk kita semuanya. Tugas kita adalah bagaimana membangunkan mimpi-mimpi besar anak-anak kita, dan kita tunjukkan step-step-stepnya untuk dilaluinya. Karena saudara kita di luar sana bukan lagi mimpi, sudah sampai pada timingnya, modalnya, berapa yang dikeluarkan sudah ditata sedemikian rupa. Insya Allah kalau kita berazam kuat kita, faida azamta fatawakkal ala Allah, maka Allah akan berikan jalan. Saya sekedar itu saja untuk cerita-cerita kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan tali silaturahim kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi sehat walafiat dalam keberkahan umur kita. Nasrun minallah wa tabari Bapak Sulminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dr. Ziyad. Kalau zamannya Yaiman dulu, waktu besoknya mau ujian nasional, beliaunya disuruh kemit gabah ning Maireng. Ya. Waya ujian begini dikemit, dikon kemit gabah. Tapi dikodarilah, seperti disampaikan oleh Mas Ziyad tadi, bahwa kiai kita itu insya Allah adalah waliullah. Oleh karena itu hadirin sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, para alumni, hakul yakin kalau Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Karangasem Paciran, insya Allah akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang kemudian memberikan makna terpenting bagi perkembangan agama Islam, perkembangan sains, dan juga perkembangan kehidupan yang lebih baik lagi. Saya kira ini Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya yakin bahwa apa yang ditinggalkan Yaiman itu akan menjadi prasasti hidup bagi beliau, dan kita di sini akan menjadi saksi-saksi di hari kiamat nanti bahwa kita juga orang-orang yang kemudian mengamalkan, mengembangkan, dan juga memberi warna yang lebih banyak bagi amal usaha yang diberikan oleh Pondok Karangasem dan yang ditinggalkan oleh Yaiman. 75 tahun bukan waktu yang pendek. Kalau dalam ilmu ketawaduan, 75 tahun itu sudah menghasilkan banyak ulama, dan berarti tanah ini, area ini adalah area yang barokah, yang penuh manfaat bagi kita semua. Saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf Prof, Mas Ziyad, insya Allah kita akan ketemu lagi di milad yang akan datang. Dan kalau kita mau besar-besaran, insya Allah di tahun ke-80 Pondok Pesantren Karangasem Paciran kita akan ketemu dengan milad yang lebih besar, dan insya Allah 5 tahunan kita akan datang ke sini. Tapi kalau Yai Abdurrahman Samsuri kita kangen ke sana, kita akan datang setiap tahun, setiap waktu. Insya Allah kita akan semuanya dapat barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.